Kekayaan Negara dan Lelang Palembang. Ada Bapak Ridho Wahyono. Selamat pagi Pak Ridho. Selamat pagi Mbak Dela. Sehat kabarnya Pak Ridho pagi hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya, baik. Dan selanjutnya selain ada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang, ada Kasih Pelayanan Lelang, ada Pak Erwin Cahyono. Selamat pagi Pak Erwin. Selamat pagi Mbak Dela. Sehat Pak Erwin kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik, ini nampaknya suara Pak Erwin kecil banget, bisa lebih dikasih volume sedikit Pak Erwin. Selamat pagi Mbak Dela dan pendengar radio dari 1 per 2. Baik, nampaknya kita pindah posisi dulu, tapi terlebih dahulu buat Anda yang ingin bergabung untuk pagi hari ini, kita coba kembali Pak Erwin. Selamat pagi Pak Erwin. Selamat pagi. Baik, pas suaranya ya. Semangat pagi Pak Erwin pagi hari ini ya. Sehat Pak Erwin? Walaupun mendung di luar. Mendung di luar tapi belum tentu hujan nih Pak. Baik. Mendung di hati juga. Asik ya. Baik, ini kita sudah terhubung bersama narasumber kita untuk pagi hari ini. Ada 2 narasumber yang akan membahas mengenai waspada penipuan lelang, dan kami akan mengajak Anda yang ingin berpartisipasi di 07113697 atau melalui 082179279090. Ini mengenai waspada penipuan lelang. Kalau dari selaku Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang, Pak Ridho, ini tanggapan Bapak mengenai penipuan yang sering terjadi tentang lelang ini seperti apa? Baik, terima kasih. Selamat pagi pemirsa RRI Pro 1 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Dela, Mbak Dela, sebelum kita bahas tentang lelang itu apa, saya kenalin ya kantor saya dulu ya, gitu silakan. ya, kita kenalin dulu. Kami dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang itu merupakan unit vertikal dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kemudian di Direktorat Jenderal kami, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Kemudian kami di bawah Kanwil, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung, Kanwil SJB yang kita singkat, dan kami di KPKNL Palembang. Untuk wilayah kerja KPKNL Palembang itu ada 9 kabupaten, itu ada Kota Palembang sendiri, Muba, Banyuasin, Oki, Oi, Oku Selatan, dan Parabumuli. Adapun tugas-tugas dari KPKNL Palembang itu sendiri, saya perkenalkan juga ke Bapak Ibu sekalian bahwa kami ada tusi-tusi. Tugas dan fungsi kami salah satunya adalah pemanfaatan barang milik negara, penatausahaan barang milik negara sampai ke pemanfaatannya, sampai ke penghapusan. Kemudian ada juga tusi terkait dengan pengurusan piutang negara, karena memang masih banyak Pak Bu Dela ya, Mbak Dela ya, bahwa individu pribadi itu mempunyai piutang-piutang kepada negara, mungkin melalui perjanjian atau dari tindakan tertentu seperti mungkin pasien rumah sakit, atau mungkin dari piutang-piutang karena perjanjian di instansi negara, itu untuk piutang negara. Kemudian ada juga kita tentang penilaian, ini mungkin lebih apresial gitu ya kalau kita untuk penilaian ini, kita saat ini fokus penilaian barang milik negara dan untuk barang milik daerah dalam hal-hal tertentu, kepentingan tertentu. Kemudian yang terakhir adalah lelang. Selain itu ada juga supporting unit di kantor kami. Tapi untuk tusi yang keluar itu adalah itu tadi, dan lelang. Untuk lelang itu sendiri yang kita pagi ini mau kita bahas, gitu ya. Lelang memang salah satu instrumen jual beli yang kita harapkan nanti ke depan bisa menjadi semacam marketplace, Mbak, gitu ya. Kita punya marketplace sendiri, bahwa lelang itu memang transaksi yang paling clear, Mbak. Karena kalau di lelang kita punya harga, kita seringkali sisi positif lelang bahwa di lelang itu kita nggak jarang ketemu dengan harga-harga yang maksimal. Misalkan gini, kita ada satu kendaraan, kita kasih harga limit, namanya harga limit, harga terendah dari lelang itu, harga terendah misalkan 1 juta. Karena memang itu kendaraan tersebut unik, antik, dan orang sangat berminat, bisa jadi pernah terjadi dari limit 1 juta sampai terjadi tawar-menawar di 20 juta. Pernah dari 70 juta harga limit sampai ke 400 juta. Seperti itu. Dan memang karena memang begitu maraknya, terutama lelang kendaraan, gitu ya. Terutama lelang kendaraan, akhirnya ada aja oknum-oknum di negeri ini, gitu. Ini bukan cuma berlaku di Palembang, ini secara Indonesia keseluruhan. Penipuan lelang ini luar biasa, dan korbannya
kami di KPNN Palembang beberapa waktu yang lalu juga pernah ada yang sampai korban tertipu uangnya sekian rupiah begitu Mbak Dela. Mungkin itu aja pengetahuan dari saya. Baik, kalau untuk jenis lelangnya sendiri yang lebih mendominasi kasus penipuan itu selain kendaraan apalagi nih Pak? Selama ini untuk penipuan yang marak di masyarakat hanya untuk kendaraan aja. Kendaraan saja. Iya. Oke, baik. Nah, tadi kalau pendapat dari Pak Rido Wayono selaku Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang, dan di studio juga tadi sudah ada Pak Erwin Cahyono. Mungkin Pak Erwin bisa menjelaskan ini mengenai lelang yang sering terjadi, yang marak banget penipuannya itu kayak Pak Rido bilang tadi kendaraan. Kalau menurut Pak Erwin sendiri bisa memberikan tanggapan lelang apa saja yang sering mendominasi untuk penipuan? Baik Mbak Dela, sebelumnya kami sampaikan terlebih dahulu bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada, lelang itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah lelang eksekusi, yang kedua adalah lelang wajib, yang ketiga lelang sukarela. Nah, di lelang eksekusi ini kita mengenal lelang pasal 6 Undang-Undang Tabungan, lelang barang rampasan, dan lelang sifatnya eksekusi. Kalau yang lelang wajib ini berdasarkan ketentuan peraturan undangan memang diwajibkan melalui KPKNL. Nah, untuk lelang sukarela sendiri itu adalah lelang yang dimohonkan oleh badan hukum swasta ataupun pribadi yang sifatnya sukarela. Sukarela ya. Siap. Nah, maraknya terjadi penipuan di lelang itu sendiri biasanya dipicu oleh ataupun masyarakat tergiur dengan harga yang murah, barang wah. Nah, jadi memang udah udah karakter dari sisi humanistis sendiri bahwa memang selalu tergiur atau tergoda dengan barang murah dan barang wah. Nah, biasanya broadcast ataupun pesan-pesan dikirimkan kepada calon korban itu biasanya katakanlah lelang barang rampasan ataupun lelang keluaran dari instansi tertentu yang disebutkan ada daftar barang-barang seperti kendaraan roda 2 dan roda 4 yang memang dari sisi harga itu memang sangat menarik bagi minat masyarakat untuk mengambil gitu kan. Jadi memang lelang sifatnya lelang kendaraan yang sifatnya bisa jadi rampasan, bisa jadi sukarela, dan itu memang menjadi marak di masyarakat. Dan kalau untuk lelang sifatnya memang kendaraan dan barang bergerak yang lebih mendominasi ya. Tapi kalau lelang pasal 6 lelang properti seperti tanah dan bangunan itu hampir tidak pernah terjadi. Baik, Pak Rido, kita kan balik ke Pak Rido. Ini untuk jenis lelang sendiri, untuk orang seperti saya misalnya orang awam yang pengen tahu ini lelang yang benar-benar resmi atau lelang fiktif itu seperti apa? Begini, Bu Dela ya. Sebelumnya malah saya tawarkan, ayo kita melok lelang. Kenapa sih melok lelang? Lelang itu mudah, karena semuanya bisa melalui aplikasi lelang. Kita bisa di Play Store itu ada lelang Go ID, bisa di download. Itu nanti di situ ada list semua daftar lelang se-Indonesia, seluruh KPKN nasional. Itu lelang itu mudah. Kemudian yang kedua objektif. Lelang itu harganya objektif sesuai dengan penilaian harga wajar. Nanti soal kenaikan harga itu berdasarkan psikologis dari si peminatnya. Yang ketiga aman. Lelang itu transaksi di hadapan pejabat publik. Jadi ada risalah lelang, ada kutipan risalah lelang yang itu aman. Artinya ayo kita ikut lelang karena lelang itu mudah, objektif, dan aman. Kemudian tadi pertanyaannya terkait dengan membedakan yang fiktif sama yang resmi. Itu tadi sudah saya sebutkan. Untuk membedakan bahwa ini lelang fiktif atau resmi, kalau lelang resmi itu pasti ada di lelang Go ID. Jadi kalau ada broadcast dari medsos, penawaran lelang harga murah seperti tadi Pak Erwin sampaikan, itu sering sekali mobil merek X yang harga pasarannya itu mungkin 200 juta, di broadcast mereka dibuat list mobil merek X tahun sekian dengan fotonya harga 50 juta, menarik sekali, dan pabrik tergiur itu. Makanya saya pikir untuk mendengar Pro 1 FM ini apabila mendapat broadcast seperti itu, konfirmasi ke kami. Yang pertama konfirmasi ke kami bahwa apakah broadcast itu benar. Yang kedua, yang ini justru harusnya yang jadi pertama, Anda semua kalau memang berminat mengikuti lelang harus download
aplikasi lelang GoID karena semuanya ada di situ. Kalau yang ada di lelang GoID itu saya yakin itu benar. Tapi kalau yang broadcast itu waspadalah gitu. Berarti di sini konsumen harus bijak juga ya Pak ya? Harus bijak, cermat. Baik. Mungkin Pak Erwin ada tambahan Pak Erwin? Baik, perlu kami tambahkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Ridho Wahyono bahwa selain lelang dilaksanakan melalui aplikasi lelang atau website lelang yang bisa pendengar RRI 1 ini diunduh di Play Store maupun di versi desktop di website. Biasanya kami kalau melaksanakan tidak untuk penyetoran uang jaminan itu tidak dengan rekening pribadi, tapi pasti dengan rekening nama instansi. Dalam hal ini adalah KPK Palembang. Nah, kemudian dengan pelaksanaan lelang itu sendiri juga dilaksanakan secara online, tidak mungkin dilaksanakan secara konvensional atau dihadiri oleh peserta lelang. Itu aja. Baik, Pak Ridho, ini sampai sejauh ini di tahun 2021 seberapa banyak sih laporan yang masuk ke KPKN ini sendiri mengenai lelang, mengenai maksudnya penipuan lelang? Oke, untuk tahun ini saya yang ketemu langsung ini kalau laporan mereka menyampaikan mungkin banyak. Saya bingung kalau melaporkan berarti melaporkan ke instansi wajib gitu kan, artinya dalam hal ini mungkin kepolisian atau apa. Ya. Cuma kalau ke saya kan mereka menyampaikan cerita gitu kan ya. Karena mereka korban penipuan, mestinya mereka melapor ke instansi yang memang menangani itu. Kalau di saya sendiri Mbak, ini sampai hari kemarin itu ada 3 atau 4 orang, tapi nggak sampai jadi korban, hanya mengkonfirmasi. Untuk di tahun 2021 sendiri? 2021 sendiri di Februari ini ada sekitar 4 orang yang sudah konfirmasi ke saya. Kebetulan mungkin mereka itu warga sekitar kota Palembang, sehingga segera konfirmasi. Karena di kop surat broadcast mereka itu berbunyi kantor pelayanan KKN Negara Palembang, berikut alamatnya. Mereka datangi kantor kami, mereka konfirmasi dan mereka tidak sampai tertipu gitu. Baik Pak Ridho dan Pak Erwin, kita sudah terhubung dengan pendengar yang ingin bergabung untuk pagi hari ini. Ada Pak Amir di Palembang. Selamat pagi Pak Amir. Salam sehat juga buat Pak Amir. Pak Amir, di sini ada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang, ada Pak Ridho Wahyono. Dengan kasih pelayanan lelang ada Pak Erwin Cahyono. Silakan. Memalukan lembaga-lembaga lelang yang legal kalau begini caranya. Saya tertarik statement Bapak tadi bahwa lelang itu clean Pak. Lelang itu clean. Pertanyaan di hati saya, kok masih ada kebobolan orang-orang memanfaatkan masalah clean ini tadi Pak? Pertanyaan saya, sudah berapa banyak kira-kira orang-orang yang melakukan oknum, maksud saya, melakukan hal-hal ini untuk keuntungan pribadinya? Karena terus terang ini merugikan lembaga yang berwenang dan merugikan masyarakat. Sudah waktunya tersita, mungkin uang dan lain sebagainya, store mungkin uangnya segala macam, uangnya nggak kembali. Ya mohon lebih mendalam Pak, diberikan pencerahan kepada masyarakat supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita ingini. Terima kasih kepada RRI, terima kasih kepada Bapak kedua narasumber. Mudah-mudahan ini menjadikan pencerahan buat kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ke Pak Ridho dulu. Pak Ridho, silakan ditanggapi Pak Ridho. Baik, Pak Amir. Pak Amir. Maaf Pak Amir, sehat Pak Amir ya. Tadi kami itu mendengarkan di bagian akhirnya aja, tapi intinya gini, saya bisa menangkap sudah berapa banyak
korban yang menjadi korban atau berapa banyak pelaku itu kita nggak mencatat secara statistik gitu. Tapi di kantor pusat kami di DJKN itu pernah melaporkan secara resmi ke Bareskrim bahwa ada penipuan lelang seperti ini. Kemudian yang kedua Pak Amir, ini terkait dengan upaya. Apa upaya KPKN Palembang ini untuk mengantisipasi penipuan? Kami di berbagai kegiatan Pak Amir kita sampaikan. Mungkin Pak Amir, kalau ada beberapa teman-teman kami di KPKN Palembang, kami kasih stiker hati-hati penipuan lelang, kami kasih semacam propaganda karena memang kami nggak punya biaya iklan Pak Amir, kita nggak punya biaya untuk publikasi di koran atau di media resmi seperti itu, sehingga upaya kami bikin tulisan di media media cetak di sekitar media cetak Sumatera Selatan. Kami sudah beberapa kali tulis artikel terkait lelang. Kemudian kami buat stiker-stiker kita tempel di warung-warung, di rumah makan, restoran-restoran yang kebetulan kami boleh diizinkan untuk menempelkan itu. Bahkan di beberapa ATM, di beberapa gerai-gerai yang memang memungkinkan kami tempelkan. Mungkin Pak Amir sekali waktu kalau ketemu ada stiker hijau KPKNL gitu, ada tulisan hati-hati penipuan lelang, itu kami dan staf kami yang menempel stiker itu. Itu mungkin sebentar. Baik, kita terima telepon lagi. Ini sudah ada yang menunggu, ada Pak Dul di Pelaju. Selamat pagi Pak Dul. Selamat pagi. Silakan Pak Dul, ada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang Pak Rido Wayono dan Kasih Pelayanan Lelang, ada Pak Erwin. Silakan. Ya, selamat pagi Pak. Pagi Pak Dul. Selamat pagi. Saya dari Brunei untuk mengantisipasi industri Palembang. Pak Rido, Pak Dul bisa pindah posisi karena kita tidak bisa menangkap dengan baik suaranya Pak Dul. Ya, silakan Pak Dul. Untuk mengantisipasi industri Palembang, saya ingin bertanya, apa sih syarat untuk mengajukan permohonan lelang sukarela dan berapa biaya administrasi jika barang yang diajukan lelang satu terjual? Itu saja. Saya ucapkan banyak terima kasih. Selamat pagi. Baik, terima kasih Pak Dul yang ada di Pelaju. Mungkin ini langsung dijawab sama Kasih Pelayanan Lelang. Pak Erwin, silakan Pak Erwin. Baik, terima kasih Mbak Dela. Selamat pagi Pak Dul yang ada berada di Pelaju. Mic-nya Pak Erwin belum ini ya, belum baik, kita akan mencoba untuk perbaiki. Silakan Pak Erwin. Baik, selamat pagi Pak Dul yang berada di Pelaju. Terkait dengan permohonan lelang sukarela, apa itu syarat-syaratnya? Tentunya sudah diatur di ketentuan peraturan lelang. Salah satunya adalah ajukan permohonan, kemudian ada dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi. Salah satunya adalah kalau memang itu kendaraan yang ataupun itu sifatnya ada kepemilikan, tentunya ada hak milik, kemudian ada nilai limit yang harus ditetapkan, kemudian ada suatu pernyataan yang ditandatangani. Nah, terkait untuk biaya administrasi, apabila barang itu laku terjual, tentunya ada yang disebut dengan biaya lelang. Biaya lelang ini ada biaya lelang penjual dan biaya lelang pembeli yang besarannya sudah ditetapkan oleh peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2012, yaitu untuk biaya lelang penjual bisa 1,5% sampai 2%, kemudian untuk biaya pembeli bisa 1,5 sampai 2%. Demikian Pak Dul, semoga apa yang saya jelaskan ini menjadi pencerahan untuk Pak Dul. Baik, kita kembali telepon yang sudah terhubung untuk pagi hari ini di 0713661997 ada Pak Perlindungan. Selamat pagi Pak Perlindungan. Baik, di sini ada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang Pak Rido Wayono dan Kasih Pelayanan Lelang Pak Erwin, silakan. Salam sehat juga. Saya melaporkan ini di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Ini kembali ke tema pertanyaan saya Pak, apakah saat ini masih ada kong antara pejabat negara daerah dan penegakan ini, karena kita dengar seperti katakanlah Bapak Bupati menjelang mobil-mobil dinas
untuk kepentingan pribadi. Nah, ini sudah kejadian seperti Tapanuli Selatan ini. Apalagi hari ini masa bakatnya kan lagi selesai masa jabatannya hakim tanggal 17. Jadi kelihatannya mobil-mobil plat merah itu nggak kelihatan lagi. Apakah sudah dilelang dengan kong kali kong gitu? Bila mana terjadi seperti itu, Pak, apakah hukumannya buat seberat-beratnya kepada Bapak Kepolisian atau tipikor gitu ya? Seperti apa, Pak? Baik. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Perlindungan. Mau dikoruptor. Baik. Mungkin Pak Rido, silakan Pak Rido. Baik, tadi closingnya apa nih? Horas? Horas. Tapi horasnya aja yang saya dapat. Oke, baik Pak Perlindungan, terima kasih. Itu saya mau konfirmasi lagi nih. Apakah lelang yang Bapak sampaikan tadi itu melalui KPKNL, Pak? Karena saya nggak ngerti nih, ada orang-orang kalau kita baca-baca di koran ada bilang dilelang. Yeah. Tapi nggak melibatkan KPKNL. Yang pertama itu. Katakanlah yang kedua ternyata melibatkan KPKNL. Gitu ya. Kalau melibatkan KPKNL, saya pikir itu kemungkinan sangat kecil sekali. Karena saya sampaikan tadi, semua mengenai barang yang dilelang itu sudah diposting, diupload di lelang.id. Artinya bisa dibaca dengan masyarakat semua masyarakat sudah tahu kendaraan apa, harga limit berapa, mereka berminat dengan yang mana, bisa dan lelang ini dilaksanakan secara online. Kabit siaran RRI Palembang, Puspasari Dewi. Ini Ibu Kasih kamus bahasa Indonesia KPKNL Palembang. Kamus bahasa Indonesia versi KPKNL Palembang, kong kali kamu itu udah hapus coret. Oke. Itu Pak. Udah. Berarti tidak ada jalannya gitu ya Pak? Tidak ada jalannya, makanya ini saya perlu, tapi gini, mungkin buat Pak Perlindungan atau pendengar Pro 1 FM Palembang semuanya, mungkin kalau ada kejadian seperti itu, bisa yang pertama bisa report ke kami, karena kalau ada sampai ada pegawai KPKNL Palembang, pejabat lelang di KPKNL Palembang, pelelang KPKNL Palembang melakukan hal sedemikian itu, sanksinya luar biasa, itu bisa sampai ke pemberhentian dengan tidak hormat. Itu aja. Untuk masalah hukumnya sendiri, apakah sampai ke pihak kepolisian apabila misalnya terbukti ada pegawai yang ikut serta dalam hal tersebut? Itu nanti ditindaklanjuti oleh administrasi kepegawaian kami, tapi yang jelas hukuman terberat untuk PNS adalah pemberhentian. Oke, baik. Kita sudah terhubung kembali dengan penelpon ya Pak Rido dan Pak Erwin. Ada Pak Uki. Selamat pagi Pak Uki. Selamat pagi. Baik Pak Uki, silakan Pak Uki. Ya, selamat pagi. Saya Uki, Pak, dari Sukabangun. Sukabangun ya. Terkait penipuan lewat ini, saya mau ini, adanya kasus ya, penipuan curang. Ada tidak ini bantuan hukum dari KPKNL Palembang, apakah menjadi saksi, saksi kunci untuk menyampaikan kasus hukum penipuan lewat ini, Pak? Baik, segitu saja. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Baik, ini yang mau menjawab Pak Rido atau Pak Erwin nih masalah hukum? Iya. Pak Erwin dulu aja. Pak Erwin dulu aja. Silakan Pak Erwin. Baik Mbak Lela. Bantuan hukum ya. Mungkin mic-nya Pak Erwin. Baik, kepada Pak atau Mas nih saya panggilnya nih. Uki ya? Mas Uki, ya. oke. Dari Sukabangun. Perlu saya sampaikan bahwa untuk bantuan hukum dalam hal ini apa yang sudah pernah dilaksanakan oleh kantor pusat, kita dipanggil selaku saksi ahli terkait adanya penipuan lelang, dan memang dari kantor pusat itu sudah melakukan rilis atau press release di kanal YouTube atau melalui media-media lainnya bahwa kita pun dipanggil untuk menjadi saksi ahli ketika ada laporan. Nah, pada prinsipnya adalah kita tetap bersedia ataupun kita tetap hadir jika memang dibutuhkan untuk memberikan keterangan. Karena dalam hal ini juga masyarakat yang melapor kepada pihak berwajib tentunya juga terkadang menyebutkan adanya oknum-oknum, padahal sebenarnya bukan oknum Mbak, tapi memang orang-orang luar yang memang memanfaatkan komunikasi atau media informasi lainnya untuk menjerat korban. Sebagaimana diketahui bahwa ya seperti pernah diberitakan bahwa penipu itu justru malah orang yang berada di dalam penjara. Pernah kita baca di berita, bahkan dari masyarakat yang mungkin lebih bisa dikatakan terpelajar ataupun seharusnya lebih paham dengan
hal-hal yang seperti ini, tapi justru malah menjadi korban. Nah, berarti kan di sini bukan dari pegawai kita atau bukan dari orang KPK sendiri itu yang melakukannya, tapi dari pihak luar. Baik. Misalnya. Mungkin ada tambahan dari Pak Rido sendiri? Oke, kami sebagai aparat sipil negara ASN, kita taat hukum. Artinya kalau memang kita diperintahkan atau kita dipanggil pihak yang berwenang untuk menjadi saksi atau apapun terkait dengan keterangan satu perbuatan yang berkaitan dengan tusi kita, tugas fungsi kita, pada prinsipnya kita siap. Dan kami juga ada bagian di kantor kami yang memang menangani hal-hal yang berkaitan dengan perkara, baik itu perdata maupun pidana. Baik, tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Rido selaku Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang dan Pak Erwin, dan kita sudah terhubung bersama Pak Rahmat Syafi'i. Selamat pagi Pak Rahmat. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Rahmat. Amin. Saya ingin pencerahan saja dari kita kedua narasumber, karena semuanya ini kan nggak semuanya mengerti. Karena saya bilang begini, karena kan kita hidup di segala kekerasan. Ya, saya tidak mengatakan siapa. Coba tolong dijelaskan secara detail, ya, walaupun nggak 100%, ciri-ciri khas orang yang menipu sudah di dalam pelelangan ini. Siapa yang tanda-tandanya, oh orang ini bisa nipu, orang ini enggak, begitu. Karena yang begini ini supaya bisa diketahui oleh semua masyarakat. Ya, apa ciri-ciri khasnya? Tolong dijelaskan di sini. Karena apa saya bilang begini? Karena semuanya itu kalau sudah ketahuan baru tahu. Maksud saya begini, secara Mengantisipasi. langsung orang itu tahu, oh ini penipuan. Baik. Begitu. Baik. Ya, kalau sudah begitu insya Allah bisa. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum, salam sehat. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rido. Baik Pak Rahmat Syafi'i. Rahmat Syafi'i. Assalamualaikum Pak Rahmat. Alhamdulillah, pertanyaannya luar biasa. Saya Spesifik. spesifik sekali terkait dengan ciri-ciri. Iya. Ciri-ciri penipu gitu Pak. Waduh, kalau kita nanti sampaikan seperti ini, kalau kita di ajaran agama Islam, Fitnah. suuzon Pak ya, prasangka buruk Pak ya. Jadi agak susah kalau saya sampaikan secara ciri-ciri orangnya hidungnya begini, kulitnya begini, rambutnya begitu, agak susah. Mungkin yang gampang aja instrumennya Pak, gitu kan ya. Ciri-ciri lelang itu penipuan kalau dia nggak ada di lelang Go ID. Jadi gampang Pak, kalau Bapak download mungkin di handphone Bapak download, sudah bisa Pak di-download di handphone Bapak aplikasi lelang Go ID. Nah, kalau ada orang yang menawarkan segala macam lelang apapun itu barangnya, tetapi tidak ada di lelang Go ID, berarti penipuan. Itu lebih mudah Pak daripada kita menciri-ciri rambut, gigi, ukuran baju segala macam, itu susah banget. Itu lebih gampang. Pokoknya kalau nggak dilelang Go ID, itu adalah penipuan. Itu aja benar Pak. Terima Baik. kasih. Tambahan dari Pak Erwin. Yang perlu kita pahami adalah 3 langkah mudah untuk memahami penipuan Bu ya. Karena memang selama ini penipuan biasanya dia dikirim melalui pesan-pesan atau broadcast yang menyebar melalui media sosial. Nah tentunya kita harus waspada, kita harus cermati yang ditawarkan ini seperti apa bentuknya, gitu kan? Apakah memang yang disampaikan di awal tadi barang wah tapi harga murah? Nah kemudian setelah itu kita konfirmasi ke KPKNL apakah ini ada lelang atau tidak, seperti yang disampaikan Pak Rido tadi. Coba cek di website kami, ada nggak lelang ini gitu kan? Nah kemudian baru langkah ketiga adalah abaikan. Jadi kalau ciri-ciri orang-orang tertentu seperti yang disampaikan Pak Erwin nggak mungkin ya, tapi kita lihat dari apa yang disampaikan di isi berita tadi, isi broadcast tadi. Kira-kira masuk akal apa enggak gitu. Kalau memang nggak masuk akal ya sudah abaikan. Tapi kalau memang kira-kira bapak-bapak nggak yakin, konfirmasi ke KPK atau KPK. Baik, Gitu atau aja. langsung lihat saja di www.lelang.go.id ya Betul Pak. sekali, Mbak Baik. Dela. Baik, kita selanjutnya ada Bu Sonia yang bergabung. Selamat pagi Bu Sonia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sonia, silakan Bu Sonia. Ya, ini Kak soalnya kan itu kepengen sih mau ikut lelang. Ikut lelang.
mau nanya juga kalau untuk lelang itu surat-surat kendaraannya lengkap nggak ya, Pak? Terus nanti yang ngurusin juga dari kantor lelangnya bukan ya? Gitu. Itu Baik. aja sih, Mbak. Baik, terima kasih Bu Soni ya. Baik, baik mungkin ini untuk Pak Erwin ya, silakan Pak Erwin. Baik, ya, Ibu atau Mbak ini ya saya panggil ya. Mbak Soni ya. Mbak Sonia. Baik Mbak Sonia, terkait surat-surat kelengkapannya tentunya kita juga melihat jenis lelang ya Pak. Ibu, kalau memang itu lelang rampasan, yang tentunya terkadang memang tidak ada surat-suratnya. Tapi kalau memang itu sifatnya sukarela pasti lengkap surat-suratnya. Nah untuk mengurusnya bagaimana? Tentunya dalam setiap pelaksanaan lelang terhadap kendaraan ataupun hal barang lain sifatnya ada bukti kepemilikan, tentunya kita terbitkan apa yang disebut dengan kutipan risalah lelang yang diberikan kepada pemenang lelang atau pembeli. Nah dengan dasar kutipan risalah lelang itu atau pembeli dapat mengajukan balik nama ke kantor yang berwenang. Kalau tanah mungkin pertanahan, kalau yang balik kendaraan adalah ke Samsat. Itu aja. Baik, tadi sudah dijawab langsung dari Pak Erwin. Dan ada Pak Komsun yang ingin bergabung juga. Selamat pagi Pak Komsun. Selamat pagi, Pak. Silakan Pak Komsun. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi karena terlalu tertarik dengan topik hari ini, Ya. masalah. Tadi saya sempat mendengar kata Pak Erwin bahwasanya untuk selama yang sudah ada ini, untuk lelang benda tidak bergerak properti itu masih tidak ada atau jarang yang dilelang. Pertanyaan saya, KPKNL ini itu juga melayani lelang sitaan bank atau khusus orang yang mendaftarkan saja untuk lelang? Baik. Karena di bank itu kan banyak barang kita benar-benar tidak bergerak. Baik, baik. Terima kasih Pak Komsun. Mungkin ini ke Pak Rido ya? Boleh. Silakan Pak Rido. Tadi Pak Kamsun sudah menyebutkan Pak Erwin, tapi saya jawab juga. Iya, nanti ditambahin Pak Erwin. Oke, tadi Pak Kamsun ya terkait dengan apakah lelang Apakah KPKN kali ini hanya menerima lelang itu ya. Sesuai permohonan. Jadi lelang itu ada berbagai macam Pak Kamsun ya. Ada lelang eksekusi, ada lelang sukarela, ada lelang wajib semacam itu. Artinya yang disampaikan Pak Kamsun tadi terkait dengan barang-barang jaminan sitaan bank gitu Pak ya, itu lelangnya melalui kami Pak. Jadi apabila Bapak berminat dan Bapak bisa lihat di berbagai bank Pak ya sekarang ini pasti ada tuh banner-banner yang bertulisan rumah-rumah atau aset-aset yang mau dilelang segala macam. Nah kalau Bapak berminat dengan dengan objek-objek lelang tersebut, Bapak bisa komunikasi dengan pegawai bank yang biasanya nomor handphonenya atau nomor kontak mereka ada di kontak personnya ada di banner-banner itu, dan nanti bisa lebih lanjut koordinasi dengan kami terkait untuk memastikan kapan dilelangnya, bagaimana caranya. Kemudian nanti mungkin kalau Pak Kamsun belum punya aplikasi lelang Go ID, nanti kita bantu untuk menginstal di handphone Bapak. Baik, Pak Erwin silakan Pak Erwin tambahan. Baik Mbak Lela, luar biasa Pak Kamsun ini memang pemerhati kayaknya. Iya. Jadi memang di lelang Go ID Pak atau yang dilelang di KPKN ini memang lebih mendominasi lelang pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan. Jadi Mbak, yang Pak Kamsun tanyakan tadi adalah lelang sitaan bank Pak ya, berarti memang lelang pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan. Jadi memang banyak dari pihak-pihak perbankan yang ketika ada kredit macet ataupun objek jaminannya memang menyatakan luar prestasi, maka dilelang melalui kita. Dan memang di website kami atau di aplikasi kami itu adalah lelang yang paling banyak atau mendominasi dari keseluruhan lelang. Walaupun lelang kita beragam, dari yang barang bergerak, yang kecil-kecil misalnya jam tangan ataupun perhiasan, sampai dengan properti yang sifatnya barang tetap. Baik, kita sudah terhubung lagi dengan penelpon yang ingin bergabung, ada Ibu Desi. Selamat pagi Bu Desi di Sekip. Pagi Bu. Silakan, di sini ada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang Pak Rido, dan Kasih Pelayanan Lelang ada Pak Erwin. Silakan. Assalamualaikum. Pagi Pak. Pagi. Ini Pak nanya. Tadi kan katanya kalau misalnya dapat broadcast kan harus di
konfirmasi dulu ke kantor lelang. Jadi kebetulan saya ini dapat broadcast Pak dari di Japri sama kawan. Tapi kawan aku nih Pak pegawai di Kemenkunian Pak. Nah dia ngasih ke daftar-daftar barang lelang itu. Nah itu kira-kira benar apa tidak Pak ya? Karena tadi katanya harusnya dicek di lelang.go.id. Cuma waktu aku cek nggak ada. Ya mau pertanyaannya itu deh Pak. Baik. Banyak Pak. Baik Pak Rido, mungkin Pak Rido bisa menjelaskan. Pak Rido ini dari broadcast sendiri ini dapat dari orang Kementerian Keuangan sendiri untuk lelang. Oh, jadi mulai dengan Bu, Iya. Bu siapa tadi? Bu Desi. Bu Desi. Jadi pada saat dicek di lelang.go.id itu tidak terdaftar. Nah, benar sekali Bu Desi ya. Bu Desi adalah warga yang cermat, Waspada. orang yang waspada gitu. Jadi sepanjang memang tidak ada di lelang.go.id itu apa namanya hoax gitu, itu bohong. Misalnya sekarang lagi ramai hoax katanya. Jadi apapun objek lelangnya kalau tidak ada di apa namanya lelang.go.id itu hoax. Kemudian ada teman kita sendiri yang kerja di Kemenq gitu kan ya. Di Kemenq-nya bisa di unit apa Mbak gitu kan. Bahkan ada juga kita tuh mungkin maaf ngomong gitu ya. Ada teman-teman yang sering jualan di kantin Kemenq gitu kan. Karena dia jualan di kantin Kemenq, ngaku-ngaku sebagai pegawai Kemenq. Bahkan mungkin kantinnya pun kantin Kemenq Bea Cukai atau kantin Kemenq yang bukan KPKNL. Sebenarnya dia nggak ngerti sama sekali tentang lelang, tapi dia merasa apa namanya kenal dengan banyak orang Kemenq, seolah-olah dia sendiri menjadi pegawai Kemenq. Tapi catatan saya ini jadi buat pendengar RRI Pro 1 FM Palembang ini semua benar seperti yang dilakukan Bu Desi tadi. Apapun dari broadcasting apapun, kalau memang apa namanya ada broadcast semacam itu langsung konfirmasi di lelang.go.id. Apabila tidak ada di lelang.go.id berarti itu bohong. Itu aja mungkin. Berarti tindakan Bu Desi ini benar ya Pak ya? Luar Dicek biasa, dulu benar ya. sekali. Mungkin ada tambahan dari Pak Erwin? Ya, baik, kalau untuk masyarakat di Palembang, Iya. apabila memang seperti yang dialami oleh Bu Desi, menerima broadcast ataupun pesan singkat yang isinya penjualan lelang, walaupun itu mungkin dari pegawai Kemenq, ya mungkin bukan pegawai Kemenq, bahkan mungkin pegawai Kemenq pun mendapat broadcast dari pihak lain gitu kan. Nah, dia juga menyebarkan ke teman-temannya atau kerabatnya yang kebetulan diterima Bu Desi gitu kan. Nah, lebih baik coba konfirmasi ke KPR Palembang di nomor telepon 0711 352 574. Jadi kalau misalnya memang masyarakat Palembang, para pendengar RRI Pro 1 Palembang yang tidak sempat atau tidak bisa hadir di KPKN Palembang untuk konfirmasi adanya kebenaran atas informasi yang diterima terhadap pelaksanaan lelang, tentunya dapat melalui telepon di 0711 352 574. Baik. Baik, kita kembali ke Pak Rido. Pak Rido selaku Kepala Kantor Kekayaan Negara dan Lelang Palembang. Apabila dari KPKNL ini mendapat laporan, ada laporan mengenai penipuan ataupun apa sih sebenarnya setelah menerima laporan apa yang ditindaklanjuti? Apakah memang ditindaklanjuti ke pihak hukum atau seperti apa? Ini Pak, kalau Pak Dela ya, jadi kita bicara hukum menarik. Tadi terkait dengan apakah KPKN Palembang melaporkan kepada KPK segala macam. Ini kalau kita bicara ini terkait dengan pidana misalkan, legal standingnya Mbak. Kami sebagai apa? Kami korban kah atau kami siapa? Makanya selama ini kami yang kita upayakan ada persuasif karena memang secara legal standing posisi kami ini bukan siapa-siapa di perkara itu, karena yang tertipu adalah si tadi luar tadi itu. Makanya berulang kali kami dengan berbagai upaya maksimal yang sesuai dengan kondisi kami persuasif ke masyarakat dan melalui para pendengar Pro 1 FM Palembang ini mohon sebarkan ke saudara, family atau di broadcast ke grup WhatsApp masing-masing. Tolong sampaikan, jangan percaya dengan broadcast tentang pengumuman lelang mobil murah segala macam kecuali sudah dikonfirmasi melalui lelang.go.id. Jadi mudah-mudahan dari sekian ribu pendengar Pro 1 FM Palembang ini disebarkan melalui grup-grup, insya Allah masyarakat Palembang dan Indonesia secara keseluruhan
bisa mengantisipasi dari semua penipuan terkait dengan lelang itu tadi. Terima kasih. Baik, Pak Rido, kita sudah terhubung kembali dengan penelpon yang ingin bergabung. Ada Ibu Desi. Selamat pagi, Ibu Desi. Mbak Ulan, iya baik. Mbak Ulan. Saya Ulan ingin bertanya. Jadi saya penasaran, ada KPKNL itu ada tidak kerjasama dengan instansi terkait kepolisian gitu atau instansi terkait hukum untuk urusan hukum atau penipuan lelang begitu Bapak? Baik, segitu saja Bu Ulan. Iya, itu Baik, saja. terima kasih. Terima kasih. Baik, nah ini Pak, tadi kayak pembahasan kita sebelumnya, ada nggak instansi terkait dari KPKNL sendiri? Oke, ini masih di kajian kita juga Iya. tadi sudah sampaikan. Kalau memang ada antusias seperti ini dari Mbak Bulan tadi ya, makasih nanti jadi bahan kajian kami juga. Apakah memang lebih lanjut kita perlu mengadakan semacam kerjasama atau apapun terkait dengan pihak-pihak terkait, kemudian antisipasinya gimana nih semacam ini segala macam. Nanti coba ini jadi masukan nih yang dari Mbak Bulan tadi, jadi masukan buat kita juga. Kalau memang kita harus sampai ke sana gitu, harus dilibatkan itu, nanti coba kita kaji dengan tim hukum di KPKNL Palembang sendiri. Mungkin Pak Erwin tambahan? Saya cukup, Mbak. Cukup ya. Baik, ini untuk kalau masalah lelang sendiri, ini kebanyakan kan masyarakat yang mengikuti lelang beragam dari ada yang dari ASN sendiri atau juga dari pihak-pihak pribadi gitu. Ini untuk pelaksananya sendiri ada prosedur juga nggak sih Pak untuk mengikuti lelang sendiri? Baik, saya coba jawab, Ya. Mbak Dela. Memang sifatnya teknis ya, karena memang kalau prosedur itu sendiri sudah diatur di ketentuan kami di Peraturan Menteri Keuangan nomor 27 tahun 2016 untuk saat ini yang akan, dan mungkin nanti akan terbit peraturan terbaru. Nah, prosedurnya tentunya ajukan permohonan. Ini untuk peserta atau untuk ini? Dua-duanya peserta dan yang mengikuti. Oke. Kalau untuk pemohon lelang tentunya ada beberapa ketentuan ya. Misalnya dia jenis lelangnya apa. Nah, tentunya di situ ada dokumen-dokumen memang yang harus dilengkapi. Setelah dokumen dilengkapi, setelah dinyatakan lengkap, setelah mulai verifikasi, kemudian ditetapkan lelangnya. Setelah ditetapkan lelangnya, kemudian dia lakukan pengumuman lelang. Nah, setelah pengumuman lelang baru pada hari pelaksanaannya. Jadi dalam hal ini untuk permohonan lelang kita ada beberapa lelang yang dapat dilakukan dengan secara online melalui aplikasi Lelang Go.id. Memang lelang aplikasi lelang itu sendiri tidak hanya untuk pemohon lelang, tapi juga untuk peserta lelang. Nah, bagaimana caranya menjadi peserta lelang? Di situ disebutkan di aplikasi kita harus membuat akun yang dengan dengan beberapa dokumen yang harus dilengkapi. Salah satunya adalah KTP, kemudian NPWP dan kemudian nomor rekening. Nah, untuk mendaftarkan akun sendiri kita harus membuka website tadi, membuka aplikasi lelang kami. Nah, di situ nanti ada daftar akun. Nah, silakan untuk para pendengar Pro 1 Palembang dan masyarakat Palembang pada umumnya, jika ingin ikut lelang silahkan daftar di akun website kami yang nanti akan dipandu secara sistematis di situ untuk menjadi peserta. Nah, untuk menjadi peserta sendiri tentunya kita harus memilih objek lelang apa yang akan kita ikuti. Nah, nanti setelah dinyatakan lengkap, terverifikasi, baru akan ada namanya untuk melakukan jaminan lelang atau yang disebut dengan virtual account. Nah, pada saat hari hanya kita dapat melakukan bidding atau penawaran. Baik, Pak Rido, ini misalnya untuk KPKNL sendiri membuka laporan dari masyarakat tentang penipuan? Oh ada, kita ada namanya kontak layanan pengaduan. Kontak layanan pengaduan kami itu ada di ada kontak layanan pengaduan kami. Tolong mungkin bagi masyarakat yang konfirmasi apakah ini penipuan atau enggak, itu bisa dikontak di telepon ke 0811 793 7973 734. Bisa diulangi Pak? Saya ulang lagi 0811 797 3734. Ini sekaligus ada fasilitas chat boomnya Mbak di nomor ini. Jadi kalau chatboxnya, jadi kalau Bapak Ibu pemirsa pendengar
Pro 1 FM Palembang ini coba mengecek ke nomor itu, hello gitu aja, nanti sudah dijawab. Sudah direspon ya? Sudah direspon, dijawab seperti apa namanya itu, kita sudah semacam apa, ada aplikasi kita buat untuk penjelasan termasuk terkait dengan apakah broadcast lelang itu benar atau enggak, bisa dikonfirmasi di chatting itu. Nanti kita arahkan ke apa pilihan-pilihan jawaban seperti kita di apa namanya aplikasi yang ada gitu ya. Nanti masyarakat tahu oh ternyata lelang ini enggak benar, atau mungkin terkait mau konfirmasi apakah benar rumah dekat aset objek di dekat saya itu mau dilelang atau mau konfirmasi, bisa juga melalui chat di kotak layanan itu, termasuk pengaduan-pengaduan lain. Mungkin ada mungkin pegawai oknum masyarakat atau siapapun yang mengaku-ngaku sebagai pelelang, sebagai pegawai lelang, segala macam itu bisa dikonfirmasi. Kalau perlu difoto orangnya gitu, difoto orangnya. Biar lebih jelas ya Pak biar ya? lebih jelas, konfirmasi ke kami, nanti kita lacak, kita laporkan ke berwajib. Baik, Pak Rido, Pak Erwin, kita terima telepon terakhir dulu ya. Ya, silakan. Sedikit cerita. Mungkin mic-nya Pak Erwin. Halo, 123. Ya, menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Rido Wahyono. Memang untuk menerima pengaduan tentunya kita juga selaku ASN yang melayani masyarakat, apabila ada masyarakat datang ke kantor KPKNL kami, mengadu gitu kan, tentunya kami juga layani dan kami sampaikan bahwa coba dilaporkan ke pihak yang berwajib jika ada memang mengalami penipuan. Seperti kemarin sebelum saya kesini Mbak, pada hari apa ya saya lupa, datang seorang ibu gitu kan, melaporkan atau mengkonfirmasi adanya broadcast yang dia terima. Nah, untungnya dia belum sempat store gitu kan. Tetap pada prinsipnya kami tetap menerima laporan. Baik, Melayani. menerima laporan dari masyarakat ya Pak ya. Ya. Baik, kita terima telepon terakhir dulu untuk pagi hari ini. Ada Ibu Rara yang ingin bergabung. Selamat pagi Bu Rara. Pagi Bu. Silakan Bu Rara. Kemarin saya baca berita ya Bu. Ya. Ada KFL itu melelang mobil Ferrari 4 miliar dan pakunya itu 9 miliar. Itu kan itu berita benar atau tidak ya? Itu tentang apa Bu? Ini Yang mobil? Lelang Ferrari ya. Ferrari dari 6 miliar dan pakunya itu 9 miliar. Baik, terima kasih Bu. Baik, mungkin Pak Rido silakan. Oke, Bu Rara tadi ya. Ya. Benar Bu, itu lelang tadi benar, kita laksanakan lelang, tanggalnya persis mungkin bulan Januari ya, awal tahun. Awal tahun kita sudah dapat pengumuman lelang Ferrari, itu Ferrari dari apa namanya Tegahan ya, Tegahan Bea Cukai, kemudian kita telepon kejaksaan, dan memang untuk lelang kemarin itu berdasarkan penilaian kami harga kendaraan itu 6,3 miliar. Kemudian kita lelang sampai harga, karena peminatnya banyak, harga naik dari 6,3 naik sampai ke 9, sekian miliar. Itu artinya gini, memang lelang itu objektif. Saya tadi sampaikan bahwa lelang itu mudah, objektif, aman. Itu objektif. Kalau memang objek lelang itu sangat menarik bagi seorang individu, dia akan menawar semaksimal mungkin, seobjektif psikologis dia sehingga sampai ke harga yang dia anggap sesuai dengan objek itu gitu. Jadi kita nggak ada tipu-tipu di situ, nggak ada bohong, bahwa bisa jadi kalau seperti orang tertentu misalkan ada motor-motor yang komunitas itu, karena dia nggak di komunitas motor itu, nggak di komunitas mobil itu, untuk nawar mungkin nggak mau. Tapi kalau dia komunitas atau memang penggemar, itu mereka sampai berapapun mereka bayar. Itulah yang namanya lelang relatif mudah, objektif, dan aman. Gitu Mbak Rara ya. Jadi besok kalau Mbak Rara kalau ada lelang Ferrari lagi, Mbak Rara saya kabari untuk ikut nawar. Terima kasih. Baik, ada tambahan Pak Erwin? Iya, jadi memang benar apa yang dipertanyakan oleh Mbak Rara. Apakah itu benar lelang dirasakan oleh KPN Palembang? Dan dia benar. Gitu aja. Gitu aja ya Pak. Memang intinya itu kan benar apa enggak? Baik. Baik, ini karena waktu juga udah mendekati pukul 9, mungkin closing statementnya dari Pak Rido ini agar masyarakat tidak tertipu lagi masalah lelang. Oke, baik. Pemirsa pendengar Pro 1 FM Palembang semua, terima kasih yang sudah mengikuti siaran ini dari jam 8 tadi. Untuk closingnya yang pertama begini, bahwa hati-hati penipuan lelang, kemudian konfirmasi ke nomor yang sudah saya sampaikan tadi. Yang ketiga, yang sangat penting adalah
agar mendownload, agar mengikuti www.go.lelang.go.id atau nanti ke aplikasi Lelang Go.id di Play Store. Kemudian perlu saya sampaikan juga, ini sebagai statement dari kami, komitmen dari kami bahwa KPKN Palembang tahun 2021 ini ditunjuk sebagai kantor untuk membangun zona integritas, wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani. Untuk itu, kepada masyarakat Palembang semuanya, untuk menjaga integritas kami, dengan ini kami mohon kepada seluruh lapisan masyarakat semua, jangan memberi imbalan apapun terhadap layanan yang kami berikan. Jangan goda integritas kami dengan memberi imbalan apapun terhadap pelayanan yang kami berikan ke masyarakat semua. Ini sudah jadi tugas kami. Ini sudah jadi kewajiban kami. Jadi mohon nanti, bahkan kami kalau ada sampai pegawai kami, jangan lagi meminta gitu ya. Itu sudah jadi persoalan. Mereka dikasih menerima pun sudah jadi masalah, apalagi sampai meminta. Jadi tolong, saya ulangi sekali lagi, jangan memberi imbalan terhadap layanan yang sudah kami berikan. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rido. Mungkin Pak Erwin, silakan Pak Erwin. Jika saja Mbak, 3 hal langkah mudah untuk mewaspadai adanya penipuan lelang. 1, waspada. 2, konfirmasi. 3, abaikan. Baik, terima kasih Pak Erwin atas waktunya. Pak Rido, terima kasih atas waktunya untuk pagi hari ini. Bisa ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan, dan selamat beraktivitas kembali Pak Rido. Terima kasih Mbak Ella. Baik, pendengar, itulah tadi dialog interaktif kita pagi hari ini mengenai waspada penipu lelang bersama Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang Pak Rido Wahyono dan Kasih Pelayanan Lelang Pak Erwin Cahyono. Semoga bermanfaat dan buat Anda yang ingin mengikuti lelang bisa mencari informasi di www.lelang.go.id dan tetaplah bersama kami nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Permintaan Sumsel. Oke, sampai jumpa. Saya sudahi dulu dialog waspada penipuan lelang. Terima kasih, sampai jumpa.